Ego dan Id, buku karya Sigmund Freud. Bagian ketiga, ego dan superego. Dalam kurung, ego ideal. Jika ego hanyalah bagian dari id yang dimodifikasi oleh pengaruh sistem perseptual, representasinya dalam benak tentang dunia nyata, maka yang kita hadapi adalah hal-hal sederhana. Tetapi ada satu kerumitan yang lebih jauh. Pertimbangan-pertimbangan yang membuat kita mengasumsikan eksistensi suatu tingkatan dalam ego, sebuah pembedaan dalam ego yang bisa disebut ego ideal atau superego. Sudah disampaikan di tempat lain, pertimbangan itu masih berlaku. Fakta bahwa bagian ego ini tidak begitu terkait erat dengan kesadaran adalah hal baru yang menghendaki penjelasan. Pada titik ini kita harus sedikit memperluas jangkauan kita. Kami berhasil menjelaskan gangguan menyakitkan melankolia dengan mengandaikan bahwa dalam kurung pada mereka yang menderita gangguan itu, sebuah objek dipulihkan kembali dalam ego, yakni bahwa objek kateksis sudah digantikan oleh identifikasi. Meskipun demikian, pada saat itu kita tidak mengapresiasi signifikansi sepenuhnya proses ini dan tidak tahu betapa lumrah dan tipikalnya hal itu. Sejak itu, kita menjadi paham bahwa substitusi jenis ini memiliki andil besar dalam menentukan bentuk yang diambil oleh ego dan bahwa itu memberikan kontribusi penting untuk membangun apa yang disebut karakternya. Mula-mula sekali dalam fase oral primitif individu, objek kateksis dan identifikasi jelas bisa dibedakan satu sama lain. Kita hanya bisa menduga bahwa belakangan objek kateksis bermula dari id yang merasakan kecenderungan erotis sebagai kebutuhan. Ego yang akan mulai ada masih lemah, menjadi sadar akan objek kateksis entah karena menerimanya atau karena berusaha menghalaunya dengan proses represi. Ketika kebetulan seseorang harus melepaskan suatu objek seksual, sangat sering yang terjadi kemudian adalah perubahan egonya, yang hanya bisa digambarkan sebagai pembentukan objek di dalam ego. Sebagaimana yang terjadi dalam melankolia, sifat persisnya penggantian ini masih tidak kita ketahui. Bisa jadi introjeksi ini yang merupakan semacam regresi pada mekanisme fase oral. Ego mempermudah objek untuk dilepas atau membuat proses itu menjadi mungkin. Bisa jadi identifikasi ini adalah satu-satunya kondisi di mana id bisa melepaskan objeknya. Yang jelas, proses itu, terutama dalam fase-fase awal perkembangan, adalah proses yang sangat sering dan itu menjadikan mungkin untuk menduga bahwa karakter ego adalah sebuah endapan dari objek kateksis yang ditinggalkan dan bahwa ia mengandung riwayat pilihan-pilihan objek itu. Tentu saja harus diakui sejak awal bahwa ada berbagai tingkatan kapasitas dalam perlawanan yang menentukan sejauh mana karakter seseorang menolak atau menerima pengaruh riwayat pilihan objek erotisnya. Pada perempuan yang sudah punya banyak pengalaman dalam cinta, tampaknya tidak ada kesulitan untuk menemukan jejak-jejak objek kateksis mereka dalam ciri-ciri karakter mereka. Kita juga harus mempertimbangkan kasus-kasus objek kateksis dan identifikasi simultan. Kasus-kasus, katakanlah, di mana perubahan dalam karakter terjadi sebelum objek dilepaskan. Dalam kasus-kasus semacam itu, perubahan dalam karakter
mampu bertahan dalam relasi objek dan dalam pengertian tertentu melestarikannya. Dari sudut pandang lain, bisa dikatakan bahwa transformasi objek pilihan erotis menjadi sebuah perubahan ego. Ini juga merupakan metode di mana ego bisa memperoleh kontrol atas id dan memperdalam hubungan-hubungannya dengan id tersebut, dengan resiko tentunya menerima sebagian besar pengalaman-pengalaman id. Ketika ego menerima ciri-ciri suatu objek, ia memaksakan diri, katakanlah begitu, pada id sebagai objek cinta dan berusaha memberi kompensasi bagi hilangnya id dengan mengatakan, "Hai, kamu bisa mencintaiku juga. Aku begitu sama dengan objek itu." Transformasi objek libido menjadi libido narsistik yang kemudian terjadi jelas menyiratkan ditinggalkannya tujuan-tujuan seksual, sebuah deseksualisasi, dengan demikian semacam sublimasi. Bahkan muncul pertanyaan dan layak mendapat pertimbangan masak-masak. Apakah ini bukan jalan universal menuju sublimasi? Apakah seluruh sublimasi tidak berlangsung melalui perantaraan ego yang bermula dengan mengubah objek libido seksual menjadi libido narsistis dan kemudian barangkali berlanjut untuk memberinya tujuan lain? Nanti kita harus mempertimbangkan apakah perubahan-perubahan instinktif yang lain tidak juga dihasilkan oleh transformasi ini. Apakah misalnya ia tidak mewujudkan sebuah defusi berbagai macam insting yang melebur bersama. Walaupun ini adalah sebuah penyimpangan dari tujuan kita tidak bisa mengelak dari memberikan perhatian kita agak lebih lama bagi identifikasi objek ego. Jika identifikasi ini mendapatkan dominasi dan menjadi terlalu banyak, menjadi kuat secara tidak semestinya dan tidak cocok satu sama lain, maka satu hasil patologis pun tak jauh lagi. Sebuah gangguan terhadap ego mungkin muncul sebagai akibat dari identifikasi berbeda yang saling terpenggal karena penolakan. Mungkin rahasia dari kasus-kasus yang disebut sebagai kepribadian ganda adalah bahwa pada akhirnya identifikasi berbeda menguasai kesadaran. Bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sejauh itu, tetap ada persoalan konflik antara berbagai macam identifikasi di mana ego terpisah-pisah. Konflik yang biar bagaimanapun tidak bisa disebut sepenuhnya patologis. Tetapi apapun mungkin jadinya kapasitas karakter yang terkemudian untuk menolak pengaruh objek kateksis yang ditinggalkan bisa mewujud. Efek-efek identifikasi pertama yang dilakukan pada awal masa kanak-kanak akan bersifat umum dan berlanjut. Ini membawa kita kembali pada asal mula ego ideal. Sebab di balik itu bersembunyi identifikasi seseorang yang pertama dan paling penting. Identifikasinya dengan ayah dalam prasejarah personalnya. Tampaknya ini terutama bukan contoh konsekuensi atau hasil dari sebuah objek kateksis. Ini adalah sebuah identifikasi langsung dan seketika serta terjadi terlebih dahulu dari segala objek kateksis. Tetapi objek pilihan yang termasuk periode seksual dan terkait dengan ayah dan ibu tampaknya lazim menemukan hasil mereka dalam identifikasi jenis ini. Dan dengan demikian memperkuat identifikasi primer. Namun, subjek itu secara keseluruhan sedemikian rumit hingga perlu menyelaminya secara jauh lebih mendetail. Keruwetan problemnya disebabkan oleh dua faktor: karakter segitiga situasi Oedipus dan biseksualitas intrinsik setiap individu. Dalam bentuknya yang disederhanakan, kasus seorang anak laki-laki bisa dideskripsikan sebagai berikut. Pada usia yang sangat dini, seorang anak laki-laki
mengembangkan objek kateksis terhadap ibunya, yang pada mulanya terkait dengan payudara ibunya dan merupakan prototipe objek pilihan terhadap model anaklitik. Anak laki-laki menghadapi ayahnya dengan mengidentifikasi dirinya sendiri dengan ayahnya itu. Untuk sementara waktu, dua hubungan itu berjalan beriringan sampai kehendak seksual anak laki-laki itu sehubungan dengan ibunya menjadi lebih intens dan ayahnya dipandang sebagai penghalang bagi mereka. Dari sinilah kompleks Oedipus berasal. Identifikasinya dengan ayahnya kemudian bercorak bermusuhan dan berubah menjadi keinginan untuk menyingkirkan ayahnya untuk mengambil alih tempatnya di sisi ibunya. Sejak saat itu, hubungannya dengan ayahnya bersifat ambivalen. Tampak seolah-olah ambivalensi yang inheren dalam identifikasi sejak awal itu menjadi manifest. Sebuah sikap ambivalen terhadap ayahnya dan sebuah relasi objek yang bersifat afeksi semata terhadap ibunya membentuk muatan kompleks Oedipus positif, sederhana dalam diri seorang anak laki-laki. Seiring penghancuran kompleks Oedipus, objek kateksis seorang anak laki-laki atas ibunya harus dilepaskan. Tempatnya mungkin diisi oleh salah satu dari dua hal. Bisa identifikasi dengan ibunya, bisa juga intensifikasi identifikasi dengan ayahnya. Kita terbiasa memandang hasil yang disebut belakangan sebagai sesuatu yang lebih normal. Ia memungkinkan hubungan kasih sayang dengan ibu bisa dipertahankan dalam batasan tertentu. Dengan cara ini, lenyapnya kompleks Oedipus akan mengonsolidasikan maskulinitas dalam karakter seorang anak laki-laki. Dalam cara analogi yang lebih presisi, hasil sikap Oedipus pada seorang gadis kecil mungkin adalah intensifikasi identifikasinya dengan ibunya, atau pembentukan intensifikasi semacam itu untuk pertama kalinya, sebuah hasil yang akan memperbaiki karakter feminin anak itu. Identifikasi tersebut bukanlah apa yang kita perkirakan, karena identifikasi itu tidak membawa masuk objek yang ditinggalkan ke dalam ego. Tetapi hasil alternatif ini mungkin juga muncul dan lebih mudah diamati pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Analisis sangat sering menunjukkan bahwa seorang gadis kecil setelah dia harus melepaskan ayahnya sebagai objek cinta, dia akan menonjolkan maskulinitasnya dan mengidentifikasi diri dengan ayahnya. Artinya dengan objek yang sudah hilang. Bukannya dengan ibunya. Ini jelas akan bergantung pada apakah maskulinitas dalam karakternya, apapun yang mungkin dikandungnya, cukup kuat. Dengan demikian, tampaknya dalam kedua jenis kelamin, kekuatan relatif karakter maskulin dan feminin adalah yang menentukan apakah hasil dari situasi Oedipus akan berupa identifikasi dengan ayah atau dengan ibu. Inilah salah satu cara di mana biseksualitas campur tangan dalam perubahan-perubahan kompleks Oedipus yang selanjutnya. Cara lainnya jauh lebih penting lagi, karena orang memperoleh kesan bahwa kompleks Oedipus sederhana sama sekali bukan bentuk yang paling lazim, tetapi lebih merupakan representasi dari simplifikasi atau skematisasi yang tentu saja sering cukup dibenarkan untuk keperluan-keperluan praktis. Studi yang lebih cermat biasanya mengungkap kompleks Oedipus yang lebih utuh yang terdiri atas dua lapis, positif dan negatif, dan disebabkan oleh biseksualitas pada mulanya ada dalam diri anak-anak. Artinya, seorang anak laki-laki tidak hanya memiliki sifat ambivalen terhadap ayahnya dan objek pilihan penuh kasih sayang terhadap ibunya, tetapi pada saat yang sama dia juga berperilaku layaknya seorang gadis dan memperlihatkan sifat feminin yang penuh kasih sayang terhadap ayahnya dan kecemburuan serta permusuhan terhadap ibunya. Unsur rumit yang dibawa biseksualitas inilah
yang menyebabkan begitu sulitnya mendapatkan pandangan yang jelas tentang fakta sehubungan dengan objek pilihan dan identifikasi paling awal, dan lebih sulit untuk mendeskripsikan semua itu dengan cara yang mudah dimengerti. Bahkan, mungkin saja ambivalensi yang terlihat dalam hubungan dengan orang tua mestinya dikaitkan sepenuhnya dengan biseksualitas, dan bahwa itu tidak, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, dikembangkan dari identifikasi akibat persaingan. Menurut saya, sangat patut dianjurkan secara umum dan terutama ketika berkaitan dengan neurotik untuk menerima keberadaan kompleks Oedipus utuh. Pengalaman analitis pun menunjukkan bahwa dalam sejumlah kasus, satu atau beberapa konstituen lenyap, kecuali jejak-jejak yang nyaris tidak bisa dibedakan, sehingga hasilnya adalah sebuah rangkaian dengan kompleks Oedipus positif normal di satu sisi dan yang negatif kebalikannya di sisi lain, sedangkan anggota-anggota di antara keduanya memperlihatkan bentuk lengkap dengan salah satu dari dua komponen dominannya. Ketika kompleks Oedipus lenyap, keempat kecenderungan yang dikandungnya itu akan mengelompokkan diri dengan cara sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sebuah identifikasi ayah dan sebuah identifikasi ibu. Identifikasi ayah akan menjaga hubungan objek dengan ibu yang termasuk dalam kompleks positif, dan pada saat yang sama akan menggantikan hubungan objek dengan ayah yang termasuk dalam kompleks kebalikannya. Dan hal yang sama akan benar, mutatis mutandis, dengan penyesuaian seperlunya. Sehubungan dengan identifikasi ibu, intensitas relatif dari kedua identifikasi tersebut dalam setiap individu akan mencerminkan dominasi satu sama lain dalam dirinya dari kedua karakter seksual tersebut. Dengan demikian, hasil umum yang luas dari fase seksual yang didominasi oleh kompleks Oedipus bisa dianggap sebagai pembentukan endapan dalam ego yang terdiri atas kedua identifikasi ini yang dalam suatu cara saling menyatu. Modifikasi ego ini mempertahankan kedudukan istimewanya. Ia menghadapi muatan-muatan lain ego sebagai sebuah ego ideal atau ego. Meskipun demikian, superego bukan cuma sebuah residu objek pilihan id yang paling awal. Ia juga merepresentasikan sebuah reaksi pembentukan energetik terhadap objek-objek itu. Hubungannya dengan ego tidak surut karena perintah, kamu harus menjadi seperti ini, seperti ayahmu. Ia juga mengandung larangan, kamu jangan menjadi seperti ini, seperti ayahmu, yaitu kamu jangan melakukan semua yang dia lakukan, sesuatu yang merupakan hak istimewanya. Aspek ganda ideal ego berasal dari fakta bahwa ideal ego memiliki tugas merepresi kompleks Oedipus. Bahkan pada peristiwa revolusioner itulah ia berhutang eksistensinya. Tentu saja represi kompleks Oedipus bukanlah tugas yang mudah. Orang tua, anak-anak, dan terutama ayahnya dipandang sebagai hambatan bagi perwujudan keinginan-keinginan Oedipusnya, sehingga ego infantilnya memperkuat dirinya untuk melakukan represi dengan membangun hambatan yang sama itu dalam dirinya. Ia meminjam kekuatan untuk melakukan itu, katakanlah dari ayahnya, dan pinjaman ini adalah tindakan yang luar biasa penting. Superego mempertahankan karakter ayah, sementara semakin kuat kompleks Oedipus, semakin cepat ia tunduk pada represi di bawah pengaruh otoritas pengajaran agama, sekolah, dan bacaan. Semakin kuat dominasi superego atas ego, kemudian dalam bentuk nurani atau mungkin rasa bersalah yang tak sadar. Saya akan segera menyampaikan sebuah saran tentang sumber kekuatannya untuk mendominasi. Dengan cara ini, sumber bisa dikatakan karakter kompulsifnya yang mewujudkan diri dalam bentuk satu imperatif kategoris. Jika kita menimbang sekali lagi asal mula superego, sebagaimana kita mendeskripsikannya, kita akan mengetahui bahwa itu adalah hasil dari dua faktor
yang sangat penting. Yang satu bersifat biologis dan satunya bersifat historis, yaitu durasi panjang seorang laki-laki dalam ketidakberdayaan masa kanak-kanak dan ketergantungannya, dan fakta tentang kompleks Oedipusnya yang represi atasnya sudah kita perlihatkan terkait dengan interupsi perkembangan libidinal oleh periode laten, dan juga dengan permulaan difasik kehidupan seksual laki-laki. Menurut salah satu hipotesis psikoanalisis, fenomena yang terakhir disebutkan yang tampaknya khas laki-laki adalah satu warisan perkembangan kultural yang disyaratkan oleh zaman glasial. Maka kita lihat bahwa pembedaan superego dan dari ego sama sekali bukan soal kebetulan. Hal itu merepresentasikan karakteristik paling penting perkembangan individu maupun spesies. Bahkan dengan memberikan ungkapan permanen pada pengaruh orang tua, ia mengawetkan eksistensi faktor-faktor tempat ia memperoleh asal mulanya. Psikoanalisis terus-menerus dikritik karena mengabaikan sisi dari tabiat manusia yang lebih tinggi, moral dan suprapersonal. Kritik ini tidak benar dalam dua hal, secara historis maupun metodologis, karena mula-mula sejak awal kita sudah menghubungkan fungsi pemicu represi dengan kecenderungan moral dan estetis dalam ego. Dan yang kedua, ada sebuah penolakan umum untuk mengakui bahwa penelitian psikoanalisis tidak bisa menghasilkan sebuah struktur teoritis lengkap dan sudah disiapkan sebagaimana pada sebuah sistem filosofis, tetapi harus mencari jalannya selangkah demi selangkah menuju pemahaman kompleksitas pikiran dengan melakukan pembedahan analitis terhadap fenomena yang normal maupun abnormal. Sejauh kita masih harus menyibukkan diri dengan studi tentang apa yang direpresi dalam kehidupan mental, tidak ada perlunya kita terlibat dalam keprihatinan ataupun yang mengada sebagaimana berada pada sisi manusia yang lebih tinggi. Tetapi karena sekarang kita sudah mulai melakukan analisis ego kita bisa memberi sebuah jawaban kepada siapa saja yang rasa moralnya terguncang dan yang mengeluhkan bahwa pasti ada sebuah sifat lebih tinggi pada manusia. Betul sekali, kita bisa katakan, dan di sini kita punya sifat yang lebih tinggi itu dalam ego ideal atau superego ini. Representasi hubungan kita dengan orang tua kita. Ketika kita masih kecil, kita mengetahui sifat-sifat lebih tinggi itu. Kita kagum dan takut pada sifat-sifat itu, dan kemudian kita memasukkan sifat-sifat itu ke dalam diri kita. Dengan demikian, ego ideal adalah ahli waris kompleks Oedipus, dan karena itu ia juga merupakan ungkapan impuls paling kuat dan perubahan libidinal yang paling penting dari id. Dengan membentuk ego ideal ini, ego sudah menguasai kompleks Oedipus dan pada saat yang sama menempatkan dirinya tunduk pada id. Sedangkan ego pada dasarnya adalah representasi dunia luar, representasi realitas. Bertolak belakang dengan itu, superego adalah representasi dunia internal, representasi id. Konflik antara ego dan ideal, sebagaimana sekarang kita siap mendapatinya, pada akhirnya akan mencerminkan kontras antara apa yang nyata dan apa yang psikis, antara dunia luar dan dunia internal. Melalui pembentukan ideal, apa yang telah diciptakan biologi dan perubahan-perubahan spesies manusia dalam id dan ditinggalkan di dalamnya diambil alih oleh ego dan dialami kembali sehubungan dengan dirinya sendiri sebagai individu. Karena cara terbentuknya, ego ideal memiliki tautan-tautan paling banyak dengan perolehan filogenetis setiap individu warisan kunonya. Apa yang termasuk dalam bagian terendah kehidupan mental kita masing-masing diubah. Melalui pembentukan ideal menjadi apa yang paling penting dalam pikiran manusia berkat skala nilai kita. Meskipun demikian akan sia-sia saja berupaya melokalisasi ego ideal, bahkan dalam pengertian di mana kita melokalisasi ego atau menyesuaikannya dalam sembarang analogi
Dengan bantuan itu kita sudah coba menggambarkan hubungan antara ego dan id. Mudah saja menunjukkan bahwa ego ideal menjawab segala sesuatu yang diharapkan dari sifat manusia yang lebih tinggi. Sebagai sebuah pengganti bagi kerinduan terhadap ayah, ego ideal mengandung benih yang dari situ semua agama berkembang. Penilaian diri yang menyatakan bahwa ego tidak bisa mencapai idealnya menghasilkan rasa religius kerendahan hati yang diminta orang yang beriman dalam kerinduannya. Ketika seorang anak tumbuh, peran ayah dilanjutkan oleh para guru dan pihak-pihak lain yang berwenang. Perintah dan larangan mereka tetap kuat dalam ego ideal dan terus dalam bentuk nurani menjalankan sensor moral. Ketegangan antara tuntutan nurani dan performa aktual ego dialami sebagai rasa bersalah. Perasaan-perasaan sosial bertumpu pada identifikasi dengan orang lain atas dasar kesamaan ego ideal. Agama, moralitas, dan sensitivitas sosial unsur-unsur utama sisi manusia yang lebih tinggi manusia. Pada mulanya adalah salah satu dan merupakan hal yang sama. Menurut hipotesis yang saya temukan dalam totem dan tabu, unsur-unsur tersebut diperoleh secara filogenetis dari kompleks ayah, agama, dan kekangan moral melalui proses penguasaan atas kompleks Oedipus itu sendiri, dan perasaan sosial melalui keharusan mengatasi persaingan yang pada saat itu masih berlangsung antara para anggota generasi muda. Jenis kelamin laki-laki tampaknya memimpin dalam semua perolehan moral itu, dan tampaknya perolehan-perolehan itu diteruskan kepada perempuan melalui warisan silang. Bahkan kini perasaan-perasaan sosial muncul pada individu sebagai sebuah suprastruktur yang dibangun di atas impuls persaingan penuh kecemburuan melawan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Berhubung permusuhan itu tidak bisa dipuaskan, satu identifikasi dengan bekas saingan pun berkembang. Studi tentang kasus-kasus ringan homoseksualitas membenarkan dugaan bahwa dalam hal ini pun identifikasi tersebut adalah pengganti bagi objek pilihan afektif yang mengambil alih kedudukan sikap permusuhan dan agresif. Meskipun demikian, dengan disebutkannya filogenesis, problem baru pun muncul. Dari situ orang tergoda untuk mundur dengan hati-hati, tetapi tidak ada pertolongan untuk itu. Upaya harus dilakukan, walaupun ada ketakutan bahwa itu akan mengungkapkan tidak memadainya segenap upaya kita. Persoalannya adalah, yang manakah di antara ego manusia primitif atau id-nya yang mendapatkan agama dan moralitas pada masa-masa awal itu dari kompleks ayah? Apakah egonya? Mengapa kita tidak bicara saja bahwa hal-hal tersebut diwarisi oleh ego? Jika itu adalah id, bagaimana ia bersesuaian dengan karakter id? Atau apakah kita salah dalam membawa pembedaan antara ego, superego, dan id kembali ke masa-masa awal itu? Atau mestinya kita tidak perlu dengan jujur mengakui bahwa seluruh konsepsi kita tentang proses tersebut dalam ego tidak membantu dalam memahami filogenesis dan tidak bisa diterapkan untuk itu? Kita jawab terlebih dahulu yang paling mudah. Perbedaan antara ego dan id harus dihubungkan tidak hanya dengan manusia primitif, tetapi bahkan dengan organisme-organisme yang jauh lebih sederhana. Karena ini adalah ungkapan tak terelakkan dari pengaruh dunia luar. Superego menurut hipotesis kita sebenarnya berasal dari pengalaman-pengalaman yang berujung pada totemisme. Persoalan mengenai apakah ego atau id yang mengalami dan memperoleh hal-hal tersebut segera menjadi sesuatu yang tak ada artinya. Refleksi seketika menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada perubahan eksternal yang bisa dialami atau ditanggung oleh id kecuali melalui ego, yang merupakan representasi dunia luar bagi id. Meski begitu, tidak mungkin berbicara tentang warisan langsung dalam ego. Disinilah kesenjangan antara individu aktual dan konsep tentang
sebuah spesies menjadi jelas. Di samping itu, kita tidak boleh memahami perbedaan antara ego dan id dalam pengertian yang terlalu ketat. Jangan pula dilupakan bahwa ego adalah bagian yang dibedakan secara khusus dari id. Pengalaman-pengalaman ego pada awalnya tampak kalah dengan warisan. Tetapi ketika pengalaman itu diulang-ulang cukup sering dan dengan kekuatan yang memadai pada banyak individu dari generasi ke generasi, pengalaman-pengalaman itu mengubah diri, bisa dikatakan menjadi pengalaman id, yang kesan-kesannya dilestarikan secara turun-temurun, sehingga dalam id yang mampu mewarisi ditampung berbagai residu eksistensi ego yang tak terhitung banyaknya. Dan ketika ego membentuk super egonya dari id, mungkin ia hanya menghidupkan kembali bentuk-bentuk bekas ego dan membangkitkan kembali mereka. Cara superego muncul itu menjelaskan bagaimana konflik-konflik awal ego dengan objek kateksis id bisa berlanjut dalam bentuk konflik-konflik dengan ahli waris mereka, yakni superego. Jika ego tidak berhasil menguasai kompleks Oedipus sebagaimana mestinya, maka kateksis kompleks Oedipus yang cerdas bermunculan dari id akan beroperasi sekali lagi dalam reaksi pembentukan ego ideal. Komunikasi melimpah antara yang ideal dan impuls-impuls instinktif ketaksadaran ini memecahkan teka-teki bagaimana ideal itu sendiri untuk sebagian besarnya bisa tetap tak sadar dan tak bisa diakses ego. Pertarungan yang pernah berkobar pada tingkatan pikiran yang paling dalam dan tidak diakhiri oleh sublimasi dan identifikasi yang lekas, kini berlanjut di wilayah yang lebih tinggi seperti pertempuran orang-orang Hun dalam lukisan karya Kaulbach.